depan dari Indonesia kita yang akan bertanding di game yang terakhir kali ini. Oke, here we go to the land of down, match point untuk kedua belah tim, Fnatic Onyx versus Smart Omega, dan selamat menyaksikan. Oke, first thing firstnya ini agak berbeda dengan game yang sebelumnya ya. Keyboy What? Dicuri? langsung bermain proaktif dan sukses untuk nge-steal karya Purple Buff. Dicuri purple buff-nya oleh Keyboy karena retributions dari Andoryu digunakan di awal dia mulai ke arah purple buff, dan ini akan menjadi efek domino karena Kairi lihat langsung ke lava golem. Kairi udah level 3, dia siap untuk team fight. Keyboy memang kehilangan cukup banyak HP, tapi lava golem sepertinya harus dilelakan ke arah Fnatic Onyx. Udah, mereka coba untuk maksimalin power early-nya yang mereka cari ya. Karena keunggulan dari Fnatic Onyx adalah mereka bisa menciptakan damage lebih awal. That's why itu yang bakal coba untuk maksimalkan, tapi ada tabrakan ke Kairi. Wah, ini masalahnya Kairi kehilangan banyak HP, dan untungnya Enhanced Sword bisa dia gunakan untuk escape dari sergapan 3 player Smart Omega. Early game yang biasanya dipegang oleh Baxia, kali ini jatuh ke tangan Julian. Dan keunggulan experience serta level milik Fnatic Onyx akan mempermudah mereka untuk setup di turtle pertama. Ya, sejauh ini leaderboard levelnya masih dipegang oleh teman-teman dari tim Fnatic Onyx berkat adanya rotasi mereka juga yang memang proaktif banget di awal ya. Mereka maksimalin power early yang memang ini jadi karakter dan memang harus dilakukan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan kalau kita lihat keadaan udah mulai semakin menendang terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada hiruk pikuk setup di area turtle yang pertama yang juga udah mulai dibuka oleh teman-teman dari Fnatic Onyx, tapi ada Chaknu dan juga Andoryu. Iya, ini masalahnya beda 2 level CP, dan yes, retribution yang outpoint dari Kairi, bahkan I'm a Vandit Keyboy. First blood di tangan Lutfi. Karena memang tadi kita udah bahas ini bakal objektif turtle pertama itu dipegang banget sama Fnatic Onyx, tapi aku nggak tahu kenapa Andoryu masih coba maksain untuk kontes. Iya, padahal tadi kalau kita lihat dia under level ya. 2 loh. Under 2 level, belum unlock skill 4, itu nampaknya perhitungan yang cukup beresiko, yang terpantau jelas resiko yang harus diterima oleh Smart Omega. Dan kalau kita lihat dengan adanya keunggulan seperti ini, Kairi langsung as usual, dia selalu punya cara untuk mengoptimalkan keunggulan dengan adanya steal terhadap purple buff ini dimiliki. Ini yang ngebuat nantinya udah mulai semakin jauh lagi nih gap level yang dimiliki oleh antara Andoryu dan juga Kairi. Dan kemudian kalau kita lihat dari battle lane masih aman ya, setup dari kedua belah god lane juga belum ada gangguan, belum ada backupan babysit juga. Dan gold leaderboard ini masih dipegang kendali oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Iya, ini bakal susah loh untuk Smart Omega ya. Karena tertinggal 3 level, untuk Andoryu di bawah Kairi itu akan cukup membuat Smart Omega sulit, terutama untuk roamernya. Karena Chaknu harus milih nih, mau bantu ke arah gold atau mau coba bantu ke arah jungle. Jungle yang under kondisi kayak gini bakal sulit untuk bisa memenangkan team fight, tapi Keyboy mencoba untuk dipanis, dan ya flicker untuk defensif. 19 dipersiapkan Keyboy. Beberapa HP tersisa, JWM masuk dengan Spear of Destruction. Yap, langsung menghancurkan sosok Keyboy di area top lane. Yang bahkan kalau kita lihat head to head antara jungler dan juga roamernya ini ada gap ya. Tapi dengan adanya poin tersebut, nampaknya Andoryu perlahan coba untuk mengejar ketertinggalan. Meanwhile di area top lane. Wah, itu Ryota meskipun dia punya pasif dari Terizla, nggak bisa sih nahan damage yang begitu masif dari Suns dan juga Kairi yang begitu cepat ya untuk mengeliminasi sang XP laner dari Smart Omega. Sementara turtle kedua, gap level masih jauh. Fnatic Onyx punya chance untuk kembali memegang turtle-nya nih. Ya harusnya ya dia masih megang kendali perekonomian juga di angka 1000 lebih. Tapi nampaknya instant kill. Wow, Chaknu hilang seketika di 1v3 atau 4 situation tadi. Dan itu yang kemudian langsung dilakukan keunggulannya oleh teman-teman dari Fnatic Onyx untuk convert karya turtle dan invade ke area jungle. Ya ini udah susah sih jujur ya. Meskipun tadi ada nafas untuk Smart Omega di mana mereka mempanis keberadaan dari Keyboy. Tapi sejauh yang aku bisa bilang, Fnatic Onyx masih menang dari segala sisi. Ya. Dari XP, dari gold, dari roam, jungle semuanya masih menang experience. Dan oke, di bagian bottom lane ada diversion yang bersiapkan. Suns masih bisa escape, lari dari pertikaian. 19 dipersiapkan, Kairi terkena efek stun, backupan datang. Cewek masuk dengan Lycan Pounce, flicker untuk defensif. Dan itu apa Ryota? Terkaget-kaget penalty zone yang gagal connect. Dan dia pun tersenyum. Oke, nggak apa-apa. Nggak lihat. Tapi yang pasti yang membuat kita tercengang adalah inisiasi Suns. Sorry. Yang tiba-tiba mengghosting kita semua di tengah-tengah kerumunan. Tapi nampaknya pertikaian belum berhenti sampai di situ. Di bottom lane. Wow, cewek mencoba dipanis.
I'm Offended memang dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan nyawa dari cewek. Gak berhasil mendefense outer turret bottom lane, tapi kali ini Fnatic Onyx mereka dikejar ketertinggalan yang ada. Lutfi. Terpaut 2.500 gold, Lutfi sudah mulai join dengan curtain call yang dibuka. Lutfi menahan semua damage yang masuk, Ryota. Satu bar HP tersisa, masih cukup tanky untuk bertahan. Oke, setidaknya ada mirroring yang bisa dimaksimalkan oleh Lutfi ya. Di sela-sela kekosongan Ryota yang tadi melakukan rotasi ke area bottom lane. Satu auto turret di area bawah, ditukar dengan adanya top lane turret yang dimiliki oleh Smart Omega Philippines. Dan keadaan kembali menenang. Kali ini mereka coba untuk nurunin sama-sama temponya sebelum melakukan setup lagi ke area objektif yang mereka inginkan. Yang mungkin akan mengarah ke area turtle terakhir. Dan pertukaran posisi justru dilakukan oleh Smart Omega ya. Iya. Dan menariknya belum nih dari Fnatic Onyx. Ini udah nggak sehat sih untuk Andoryu ya. Karena tadi kita lihat ada perbedaan 4 level. Sekarang Kairi menuju ke level 11-nya sementara baru saja Andoryu menyentuh level 7. Turtle ketiga, chance bisa diambil sama Smart Omega sangat kecil. Ryota sudah ada di bagian bawah menandakan bahwa mereka melepaskan turtle-nya karena nggak ada Terizla bakal cukup sulit untuk bisa memenangkan team fight. Tapi dengan adanya 5 member dari Fnatic Onyx mereka kayak bersiap nih untuk menangkap siapapun yang terlihat di dalam vision. Dan ada diversion, conceal play, Ryota yang ditarget. Memang terekspos, tapi sepertinya Ryota masih cukup aman. Penalty zone dibuka, Ryota escape, I'm Offended yang dibuka oleh seorang Keyboy. Spirit of Disaster yang connect, tapi Chaknu maju ke arah bagi depan dengan nomen setup. Malah Kairi yang terpanis, Keyboy masih aman dengan 2 bar HP yang tersisa dan backupan dari Sans. Masih bisa memukul mundur semua member dari Smart Omega cewek mengaktifkan Wolf Transformations-nya. Dan ya kembali disengage tanpa ada korban jiwa dari Smart Omega. Wow, Fnatic Onyx nampaknya setup, diversion, conceal play, dan I'm Offended bahkan yang dibuka oleh seorang Keyboy justru menjadi malapetaka. Sosok jungler mereka hilang untuk tidak ada pertukaran. Dan ini jadi nafas tambahan tentunya untuk pemain-pemain dari Smart Omega untuk bangkit, nge-secure dan mengambil celah. Dan ini yang tidak baik buat teman-teman dari Fnatic Onyx yang udah mulai kian harus berhati-hati dengan adanya power dari pemain-pemain Smart Omega. Mengingat ini menit ke-7 harusnya udah ada beberapa item yang menyokong juga nih dari bagaimana deal damage. Dan lihat bagaimana cewek di area bottom lane dan juga Sans. Wah ini bahaya sih karena lihat Andoryu langsung mengunci pergerakan dari seorang cewek dan gak bisa untuk diselamatkan. Memang ada Keyboy dengan nama Offended, satu member tertarik, Ryota di sana. Kehilangan banyak HP tapi Chaknu masih aman dengan adanya JWM dan juga Ukir sebagai damage dealer utama dari Smart Omega membuat Fnatic Onyx sekarang hanya terpaut 1.500 gold saja. Ini yang namanya sedikit-sedikit jadi bukit loh. Fnatic Onyx benar-benar harus hati-hati akan hal tersebut. Mid lane turret berhasil diamankan tapi Sans harus hilang serta inner turret di area bottom lane. Tapi nampaknya akan ada counter setup. Yap, mencoba untuk conceal di bagian belakang Lutfi. Vengeance sudah mulai diaktifkan. I'm Offended. Keyboy berhasil menangkap CWM. Dan bahkan Ryota sepertinya nggak bisa untuk diselamatkan. Mencoba untuk bertahan dengan spell farm yang dia miliki. Tapi Lutfi akhirnya mempanis keberadaan Terizla. Dan di sisi lain Cak Mamba pun down. Oke, itu dia 3 pemain hilang untuk 1 member dari Fnatic Onyx yang akhirnya mampu untuk membuka pemain-pemain dari Smart Omega dan ini yang harus mereka lakukan. Dan kalau kita bicara soal itemnya juga, bagaimana teman-teman dari Fnatic Onyx juga udah cukup mumpuni dengan adanya resource skill dari Sky Piercer, true damage dari Thunderbolt dan juga endless battle dari tangan dari sosok cewek yang membuat akhirnya mereka berani untuk melakukan setup di area Lord. Tapi Andoryu masih pede banget loh, dia maju ke bagian depan dan terpanis sudah oleh cewek. Lutfi menahan JWM, gak bisa dibiarkan untuk mendekat ke area bagian Lord. Dan Lord pertama disecure dengan aman oleh Fnatic Onyx. Dan kali ini, lihat, ini udah kembali dipegang oleh Fnatic Onyx. Dengan Lord yang baru didapatkan, 1.200 gold mereka pegang sebagai keuntungan dari team fight barusan. Iya, itu dia. Keunggulan yang bisa dimaksimalkan masih ada di tangan anak-anak Fnatic Onyx tentunya. Di mana mereka bakal coba untuk mengoptimalkan Lord yang diamankan secara dramatis karena memang masih ada keberanian dari Andoryu walaupun memang udah ada gap 4 level ya kalau kita lihat. Dan akhirnya ini yang membuat Smart Omega berada di satu kondisi yang tidak diuntungkan. Inner turret mereka terancam hancur di tangan seorang cewek. Outer turret yang dijaga sejak menit awal pun harus diruntuhkan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx dan we'll see ya. Reset mereka untuk melakukan defensive maneuver. Karena kalau kita lihat mereka masih punya Ukir. Iya. Itu masih bisa jadi poin plus untuk Smart Omega bisa mempertahankan high ground mereka. Kalau dari segi high ground defense dengan Moskov dan juga Novaria,
harusnya masih aman ya untuk Smart Omega bertahan dari Lord pertama ini. Loh, penalty zone Ryota, Sans yang menjadi target tapi Amo Offended dari Keyboy kembali menyelamatkan nyawa dari Sans meskipun terkena damage dari Astral Spears. Berhasil menghilangkan Lord pertama tapi Super Wave Minion masih ada di 3 wave dari Smart Omega. Fnatic Onyx berusaha untuk memberikan poking damage sebanyak mungkin dengan Kairi yang ada di bagian depan. Berhati-hati mundur ke bagian belakang, Enhanced Swords dan Sans mempersiapkan diversion. Mengirim Keyboy dan langsung masuk. Beda skin. Pas audit disini juga pakai. Oke, back to the game. Masih di game ketiga, Fnatic Onyx dengan Lord pertama yang mereka dapatkan belum mampu menghancurkan base turret dari Smart Omega Philippines. Ya, Dan masih itu yang tadi disiplin. aku bahas ya. Ini nggak adanya atau aku bisa bilang 4 fighter dari Fnatic Onyx itu susah sih buat nembus Moskov dan juga Novaria Ya. yang ada di dalam area high ground. Ya mereka harus masih respect ya dengan adanya komposisi mereka untuk melakukan defensif karena memang masih punya high ground potensial, ditambah lagi Novanya juga udah punya glowing, ada Enchanted Talisman. Nah ini yang perlu dimaksimalkan nih dengan adanya pengambilan item yang tersendat ya, karena ada beberapa ketertinggalan juga yang harus dialami oleh pemain-pemain dari Smart Omega. Tapi Moskov setidaknya udah ngamanin karya item premiernya ya, Golden Staff, adanya Coruscant Sight dan juga Demon Hunter Sword, tinggal space aja yang memang dibutuhkan oleh sosok JOM yang memang harus diperhatikan. Nampaknya ada informasi, Wah, ada diversion. Diversion mengirimkan cewek loh. Ya. Berbahaya sekali ya. Curtain Skull menangkap 2 member di sana, Ryota dan juga Andoryu. I'm Offended, Keyboy memang gagal penalti zone. Ryota malah mengunci pergerakan Keyboy. Berhasil dihilangkan dan Kairi pun hilang. Berbahaya karena Sans memang ada pertukaran dengan JWM tapi dirinya menjadi target ketiga dengan double. Dipegang oleh Ukir. Cewek dikejar oleh The Baxia Shield United tapi cewek satu melawan banyak. Dia masih bisa mempanis Andoryu yang kehilangan cukup banyak HP tapi sekarang 2 melawan 3 Ludby. Dan juga cewek berusaha membalikan keadaan. Duo versus trio dan Ryota dipanis juga. Mega kill. Outplay yang begitu manis dari Ludby. Dan this is Ludby Boss. Berhasil menghilangkan member keempat dari Smart Omega Philippines. What the outplay, perbedaan kuantitas nampaknya tidak menjadi satu buah kesulitan buat teman-teman dari Fnatic Onyx. Bagaimana 3 nyawa dari Fnatic Onyx yang hilang dibayarkan juga dengan adanya 3 member dengan sangat kontan melalui kolaborasi antara Ludby dan juga cewek, dan dengan adanya keunggulan tersebut dan juga timing yang bisa dimaksimalkan oleh Kairi sehingga Lord lagi-lagi presentasinya dipegang oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Ini Lord yang berbeda, harusnya Lord yang sudah enhance. Iya, karena udah di atas menit 12 juga ya. Tapi tadi momentum bagus banget sih. Asli. Ketika Baxia dari Andoryu kehilangan setengah HP-nya, itu membuat movement speed boost untuk cewek. Sehingga cewek juga susah buat dikejar, dia bisa berlarian dengan wolf formnya. Dan membalikan keadaan karena Sky Piercer yang aktif dari cewek bisa mempanis langsung Andoryu meskipun kita lihat tadi HP-nya masih ada 3 atau 4 bar HP ya. Tapi ya untuk Lord kedua ini sepertinya bisa untuk Onyx menembus pertahanan baik dari mid lane dan juga top lane best threat Smart Omega. Apakah mereka mampu untuk mempertahankan semua base-nya dari sergapan Lord kedua? Oh sih, karena ya udah mulai dimainin nih trailing laning push-nya dan nampaknya tidak ada passive base yang ngebuat Fnatic Onyx enak banget untuk masuk karya high ground defender dari Smart Omega. Dan Smart Omega lihat langkah mundurnya sejauh itu loh. Iya, 3 base turret dihancurkan, War Axe di tangan dari cewek, Ludby memegang kendali JWM dan juga Andoryu. Memang ada Spirit of Destruction terpaksa untuk flicker. Tapi lihat Ryota terlalu maju karena bagian depan dipanis sudah oleh Sans. Dan sekarang Lord masih available, cewek terbang dengan double yang dia kantongi dan terwipe out sudah. Triple kill by cewek menutup Smart Omega di game ketiga. Wow.